sama kan kayak tangan lu tahu kapan breaking pointnya nih. Oke. Tipis nih udah tap gitu. Kalau kaki itu juga sama. Kalau lu jarang ngelakuin kuncian kaki, lu nggak aware sama kapan nih breaking pointnya. Anjing tahu-tahu tak gitu ya. Tiba-tiba gitu. Gue sering banget tuh. Maksudnya di event-event. Enggak, Oh di event asli denger. Ngapain lu di event Enggak. kuncian kaki? Di event Oh, BJJ. event BJJ. Gue kira kayak event mobil adrenalin, Iya. event mobil. Gila. Terus Bang kamu di Iya, event kayak gitu? pernah tuh gue di Surabaya tuh tiba-tiba orang iya, drak bunyi gitu. Buset, satu mall kedengerannya itu. Karena dia nggak tahu breaking point, dia nggak nyadar kayaknya Karena masih jarang bisa. dilatih, karena jarang dilatih. Karena dia jarang melatih itu, tiba-tiba bunyinya tuh tak gitu. Karena patahnya tuh di tulang kering. Ya ampun. Buat yang nanya minggu lalu kemana podcast UFC, tenang aja kita belum bungkus. Nyaris aja, nyaris doang. Tapi kebetulan kita semua punya kesibukan masing-masing, belum bisa ketemu. Plus sebenarnya kita mau sekalian aja biar sekali pembahasan. Ya kita belum ada libur juga sih, waktu lebaran doang kan. Yoi. Jadi ini kita kemarin sempat libur dulu karena Sardo ada kesibukan, Bang Em ada kesibukan. Kalau G kan syuting film sama Vino G Bastian. Kacau. Artis kita nih. Kan seniman kita. Tapi selama 1 minggu kita tidak rekaman itu plus minggu sekarang nih ada 2 orang yang sudah pecah telur ya teman-teman, yang tadinya kita prediksi wah ini kayaknya bakal terus undefeated, ternyata pecah telur. Cuma gue mau ngingetin sebelum kita bahas pecah telur, kita ada jual merchandise. Merchandise-nya ini minggu terakhir PO, habis itu minggu depan kita udah produksi Topuria sama Islam Makachev. Next-nya boleh kalian request aja, misalkan mau Puatan atau enggak mau siapa, Max Holloway atau siapapun, kalian langsung request aja. Plus kita ada nobar Belal Muhammad di Start Tap Room, nanti ada FDC 150.000. Ingat karena kita tidak ada sponsor. Itu dia. Kan kemarin waktu yang kita nobar bertiga, si siapa yang nobar bertiga tuh? Oh, Volkanovski kan. Udah ada 10 orang datang, alhamdulillah, terima kasih. Buat nanti yang Belal Muhammad. Emang secara card nih lagi kurang ya, lagi Kacau. kurang banget. UFC. Nanti 317 juga masih 316 ya, 316 masih jelek juga tuh Merab sama Sean O'Malley. Kita kan tidak mengharapkan Merab ketemu Sean O'Malley lagi karena kemungkinan besar Merab pasti menang lagi kan. Benar. Nah, yang menarik adalah justru fight night-nya. Jadi fight night-nya ini yang menarik, kayak Ian Gary lawan Prates tadi, dua petarung yang pecah telur adalah The Nerds ya, itu adalah Prates akhirnya jadi 1 sekarang 19-1 berarti ya. Ya 19-1 ya. 19-1 kalau salah benerin aja seperti biasa, kita bukan pundit yang ahli, kita unscripted, Google aja, kita kadang-kadang ngecek Google bener enggak ya gitu. Jadi kalau misalkan kita ada salah ya dibenerin aja. Nanti gua likes gitu-gitu. Manusia tempatnya salah. Sebenarnya bukannya kita salah sih, tapi kadang-kadang momentumnya aja nggak tepat. Iya, ya Bang M ya. Atau benar bisa. Malamnya aja nih, udah malam banget nih soalnya. Bukan malamnya kita. Iya, jadi maksudnya kalau ada yang salah nih, kita misalkan salah rekor atau apa, karena kita kan punya grup Telegram kan UFC kan. Gua berapa kali lagi baca-bacain grup Telegram, mereka tuh sempat debat soal Islam Makachev, soal hari ini pas kita tag ini Corey Sandhagen bisa menang gitu-gitu. Mereka tuh komen terus, dan gue yakin mereka lebih jago statistik daripada kita berempat. Jelas. Kita mah tolol bener dah. Iya, kita mah punya platformnya aja, tapi knowledge-nya mah kadang-kadang kurang. Ya kalian lah yang kan ini kan juga komunikasi 2 arah ya Bang Edo ya, ya. Jadi ngobrol asik aja kita mah. Iya. Nah, ini kan kalau pecah telur satu lagi adalah yang pecah telur adalah yang saya nantikan, yaitu adalah Bonikel akhirnya pecah telur. Is about time aja bro Bonikel. Karena Bonikel tuh gue dari yang John Jones main event aja gue ini udah kurang. Udah kurang, akhirnya kalahnya pun sama idola Sardo sekali lagi. Trainer the Reader. Iya. Dan itu kalahnya karena ini Bang, dia di One Champion double champ. Iya, double champ. Bisa dibilang prospek yang ditunggu-tunggu lah. Iya. Pembelian terbaik UFC lah. Iya. Transisinya ke UFC tuh kan banyak ya juara di One Championship terus ternyata di UFC nggak jadi apa-apa. Nah, kalau dia ini sampai sejauh ini masih membuktikan bahwa dia ini emang kaliber juara. Double champ lagi. Cuman di pertandingan Bonikel itu pertama kalinya gue ngelihat pukulan di cage tuh berasa gitu. Kan biasanya kalau di cage pukul-pukul biar nggak dipisahin aja kan, biar kelihatan ada aktivitas. Ini enggak, bener-bener ngeganggu gitu.
dipukulin kepalanya, akhirnya si Bonikel fokus kepala, dipukulin perutnya kan, Rishi sendiri dia. Rishi sendiri lepas Dini perutnya. KO. Aduh. Dan itu langsung menjadi jingle kita. Nah, iya. Let's go. kita hari ini full Boleh. jingle ya. Let's go. Statue, statue, stand up fighting, malu, kena dengkul di perut, langsung terjatuh layu. Gokil, itu dia. Statue, stand up fighting, malu. Ah ini keren Iya, nih, bagus iya. nih, bagus. Ya oke Bener. lah. Karena lagi. Jasa skip. Satu minggu rehat tuh bermeditasi. Iya, iya. Ya, Apa nih, mencari apa nih? jingle. Makanya Iya, Bos iya. Kemal ya kalau misalnya Gue sampai no comment. Ada jasa skip jingle ada tuh. Iya. Selalu tiap komen. Oh liatin aja nih yang komen-komen jasa sih. Iya, Gue anjing. keluarin nih tiba-tiba nih. Pokoknya setiap berapa menit gue hitung nih. Iya iya. Tapi yang menariknya ya Bonikel itu tuh tadi gue baru bahas sama Sardo Mal. Jadi Iya. Bonikel itu ada dua kubu Statue, antara yang statue. stand up fighting Iya, malu. boleh. Iya, jadi kalau misalkan Bonikel Maaf, itu tuh maaf. dia terbagi dua. Iya. Fansnya tuh gara-gara Trump. Oh. Jadi Bonikel itu termasuk salah satu fighter Favorit. kesukaan Trump. Dan beberapa kampanye Trump itu tuh ada Bonikel juga. Bahkan Trump secara terang-terangan ngomong ke Joe Rogan gitu. Iya. Kayak lu tahu ada fighter namanya Bonikel nggak? Oh dia bagus banget, gue suka banget. Sering main golf bareng kayak gimana gitu-gitu. Nah, jadi udah kebagi dua gitu. Ditambah lagi Bonikel itu kasih statement. Iya. Jadi kan digadang-gadang kalau nggak salah di wawancaranya Chael Sonnen gitu dibilang yang bakal jadi juara itu adalah Khamzat Chimaev. Iya. Terus Iya, itu dan ya. dan Bonikel tuh bakal pecah sama Khamzat Chimaev juga, tapi dibilang enggak. Untuk mengalahkan petarung kayak dia itu dibutuhkan otak kayak gitu. Jadi pas Iya, dia kalah benar. kemarin itu langsung kebagi fighter antara yang wrestler. Yang wrestler itu kayak Mike Cejudo salah satunya yang dia bilang tenang aja bro lu bisa bounce back kok. Gue juga dulu kalah kayak gitu sama siapa? Mighty Mouse sama Dini juga. Mm-mm. Dini perutnya sama Mighty Mouse. Tapi habis sama Mighty Mouse betul, tapi habis itu gue menang, gue jadi juara, get back on your horse kayak gitu-gitu. Tapi sisanya kayak Khamzat Chimaev, yang siapa kayak gitu-gitu. Iya, Pada kayak ya, itu pertarungan ya, paling bro. jelek, itu paling buruk tuh. Iya, Gitu. Bonikel soalnya kesayangan Dana White juga, Ge. Dia kesayangan Dana White. Soalnya dia Donald bener-bener Trump. ini represent Amerika Iya, banget. dia tuh juara gulat NCAA kan, juara gulat NCAA. Bahkan ya waktu ini kembali lagi soal gue kan pernah nobar Bonikel langsung kan nonton di Amerika. Gokil. Di New York. Itu kan waktu kita nobar di Singapura aja, kan waktu Korean Zombie main kan orang Korea kan ngebela segitu mati-matiannya si Korean Zombie walaupun udah kalah sama Max Holloway. Bahkan semua apa di row kita itu rata-rata kan orang Korea kan. Mereka Korean Zombie walaupun kalah tetap respect gitu. Nah, waktu gua nonton yang di New York itu, sebelah gua ini kan orang Amerika asli, New York Amerika asli. Semua orang begitu Bonikel keluar itu kayak pahlawan tau gak lu, kayak wow gitu-gitu pada come on bo ya kayak gitu-gitu. Jadi emang dia tuh kayak represent Amerika banget, juara NCAA keren gitu ya, kayak Colby Covington Iya. sama tipikal kayak gitu-gitu. Makanya Bonikel tuh undefeated tuh sesuatu yang penting banget buat Dana White, apalagi tadi lu bilang Donald Trump. Nah ini pecah telur satu, makanya tadi di grup Telegram ngomong gini, akhirnya anak emas kesayangan Dana White pecah telur, malu itu. Malu Bonikel, gue yakin. Malu. Statue. Masih digas. Masih ada. Masih digas Bisa juga. masuk pelipis saya masuk terus bang. Aman, Iya. Ini tinggal jab aja masuk ke tangan. Benar gitu ya. Iya, nah hati-hati lu kalau gua jab jatuh lu kayak Ryan Garcia. Sanjay. Wis, berat. Nanti kita bahas dikit Ryan Garcia ya. Tapi intinya adalah Bonikel itu akhirnya banyak orang yang seneng Bonikel ini kalah karena aneh banget Dana White ini kan anak emasnya Dana White ya. Dana White ini makin kesini anak emasnya makin terkikis Iya. terkikis loh. Iya. Tapi kalau lu bang, kalau kekalahan Bonikel tadi lu puas atau justru lu kecewa? Anjing harusnya jangan kalah. Itu sih jago sih si RDR tuh kan dia kan dari Cliff FC kan. Dia juga gaya bertarungnya tuh benar-benar disesuaikan, jadi menang teknik banget di itu. Jadi dia tuh benar-benar kalau lihat dari ronde 1 sampai dia KO-nya di ronde 3 ya. Ronde 2 deh ya. Iya, itu tuh purely clinch fight. Kayak jadi itu dirty boxing gitu mainnya. Jadi emang karena kan kalau secara logika tuh kan si Bonikel juga agak malas take down RDR karena jelas-jelas dia BJJ. punya BJJ yang sangat bagus kan. Iya, Jadi kayak akhirnya benar-benar disesuaikan gaya mainnya RDR tuh untuk bermain clinch fight gitu. Makanya kan menangnya dini kan dia kan. Iya, Kayak iya, gitu. iya. Karena uniknya juga kan si RDR ini kan orang Belanda kan.
orang Belanda tuh kan ciri khasnya sebenarnya dia itu bukan seorang BJJ fighter, mereka tuh biasanya seorang kickboxer biasanya gitu. Makanya dia masuk ke Cliff FC itu kan karena deket sama pelatih utamanya Cliff FC itu si Henry Hoof itu. Kan itu kan legendnya kickboxing di Belanda kan. Jadi emang kayaknya si Henry Hoof ini udah nyesuaiin tekniknya untuk mereka main clean fight gitu. Jadi tapi bermain gaya dirty boxing. Jadi nggak usah dibawa ke bawah tapi mereka ngincer dirty boxing, pukulan-pukulan di atas kayak gitu. Akhirnya kena tuh di ronde kedua kan, kena dengkul tuh. Tapi sebenarnya tadi gue tuh juga sama Sardo gitu, gue kepikiran juga. Emang se-efektif itu ya dirty boxing? Maksudnya kan tidak membutuhkan jarak. Jaraknya pendek banget kan ya? Iya. Gak ada yang nyangka loh. Oke, gue nyangka kalau misalkan lu kena dengkul berkali-kali gitu. Tapi ini bener-bener kena tek ya ada dengkul. Ada sih sekali 2 kali di ronde 1 tapi nggak cukup untuk numbangin kalau kita hitungnya dengkul doang ya. Kalau hitungnya ini doang ya. Itu sesakit apa sih dirty boxing itu? Jangan lu praktekin ke gue ya udah sini. Jangan. Ribet kalau gue jelasin sama lu guys sini gue praktekin langsung aja biar lu rasa. Clinch fighting tuh kan kayak gimana ya? Lu tuh berada di transisi antara stand up fight sama ground game. Jadi mereka tuh menahan di posisi transisi itu aja. Jadi nggak dibawa ke bawah juga, tapi nggak dibawa dengan jarak bertarung gitu. Jadi dipepet aja, aja. Terus habis itu masuk pukulan-pukulan kecil, pukulan-pukulan kayak uppercut, terus dengkul yang punya range kecil. Itu ngaruh itu sesakit itu. Sakit sih kayak semua gerakan tuh sakit kan ya aslinya kan ya. Cuman efektif. Se-efektif itu aja sih menurut dari awal kan dia pakai cara kayak gitu kelihatan banget Bonikel risih banget kayak ini bukan game gue nih kayak gini nih. Iya, gue mau kemana nih ya? Mau gue bawa ke bawah kayak salah, tapi gue nggak bisa ngasih jarak juga gitu. Waktu RDR menang aja dia nyengir banget kan kayak anjir dia nggak bisa apa-apa nih gitu kan sampai si RDR kayak nyengir gitu kayak puas gameplaynya bener-bener perfect gitu. Terlaksana ya. Iya si Bonikel bener-bener di cage dipukul-pukulinnya kelihatan banget risinya. Bingung mau pukulin kepala, dipukul perutnya, akhirnya didorong, dini langsung. Iya, karena si Bonikel tuh kan bisa dibilang fighter satu dimensi lah. Dia tuh seorang grappler yang pasti begitu dia berhasil takedown dia maintain posisi terus itu gaya bertarungnya kan. Ternyata tuh game plan-nya tuh dia menahan di posisi transisi aja, di posisi yang clinch fighting aja. Clinch fighting baru di situ dia masukin pukulan-pukulan jarak pendek di situ di dirty boxing tuh namanya. Iya. Itu tuh ada satu akun X namanya MMA Boy apa gitu. Lumayan lumayan sering komentar dan sering masuk juga. Iya, dibilang katanya pertarungan Bonikel dan RDR itu menunjukkan kalau misalkan American Wrestling tuh emang gak ada apa-apanya di muka UFC. Karena gak sempet keluar aja sih si RDR-nya bikin itu gak keluar gitu. Bener-bener dibikin dunianya RDR makanya. Iya, game plan itu. Si Bonikel tuh kayak aduh, gue latihan berbulan-bulan fight camp pengen keluar dong game plan tapi bener-bener dimatiin ya, pepet terus ya. Kelihatan frustasinya gitu. Itu sebenarnya game plan yang kayak gitu tuh gue gak tahu ya. Gue ngingetin gue sama pertarungannya John Jones sama DC. Jadi pernah di interview DC salah satunya. Ini mungkin salah satu momen DC ngomong baik tentang John Jones, which is itu kan langka banget kan. Dia bilang lawan John Jones tuh sefrustasi apa sih? Gue itu kan kerjaan gue tuh gue bakal nge-wave gitu. Udah deket, gue grab langsung gue banting. Tapi kalau misalkan di jarak jauh, gue tuh ditendang perut gue sama push kick. Tapi kalau misalkan gue udah mau deket, knee-nya dia ke perut gue dan itu masuknya itu sakit banget. Gue sedangkan di jarak menengah, gue kena tendangannya terus, kena pukulannya terus. Jadi sefrustasi itu. Iya. Knowledge range tuh sangat penting banget di fighting emang. Pengetahuan akan jarak itu sebenarnya itu yang salah satu teknik dasar yang menurut gue krusial banget tapi nggak banyak fighter bisa mengendalikan itu. Di stand up Stand up apapun sih. Alasannya statue stand up fight. Gas terus bang. Enggak tapi kenapa bang? Panti bang. Maksudnya kenapa bang? Maksudnya kan itu kan knowledge dasar gitu. Tapi kenapa masih banyak fighter yang kecolongan kayak Bonikel tadi misalkan gitu? Maksudnya ini buat fighter-fighter yang inilah ya. Maksudnya bukan baru menuju profesional atau enggak profesional yang belum
belum papan atas lah. Kalau papan atas tuh mereka kayak gue bilang kayak John Jones, terus habis itu Conor McGregor, Udah terus paham, Khabib, itu tuh pengendalian jaraknya tuh Luar papan biasa. atas semua. Iya. Iya. Itu yang dijadiin apa ya? Istilah Itu yang- kalau di apa? Anime Hunter x Hunter tuh udah punya lingkarannya sendiri tuh. Kalau Bener, bener. udah masuk zonanya dia nih. Bener. Iya, Gitu. jangan sampai masuk ke zona ini. Jadi Iya. tetap jaga jarak aja gitu ya. Iya. Oh Naruto, Byakugan. Byakugan Ya, mungkin bisa. juga. Bisa. Atau Bisa nggak juga. super saya jangan masuk range-nya Son Goku. Apa yo? Gak ada kan dia. Marahnya ya. Terus tuh. Ayo nih biasa. Kaosnya udah One Piece. Sokap nih ya. Iya. Dan The Reader itu ya. Kumpul boy. The Reader kan baru 2 kali bertanding sama Bonikel jadi 3 kan selama masuk UFC. Jadi pertandingan pertama itu kan dia ketemu Merchaert. Iya, GM3. GM3, ya benar ketemu GM3 pertama itu dia menang submission kan. Abis itu lawan Kevin Holland kan menang submission lagi. Makanya Bonikel ngerasa gue bisa ngadepin Iya, dia. kayaknya itu yang bikin dia Iya. frustasi. Dia pikir, Iya. pasti mau dicoba lagi nih BJJ-nya. Gue tunjukin nih American Wrestling gue. Totonya jadi kickboxer. Iya, ini udah habis lah dia. Makanya Stress. mukanya kayak nggak siap gitu Bonikel. Anjir habis nih pertandingan. Karena iya. kalah karena game plan gak keluar tuh pasti lebih nyesek kalah game plan gak keluar kayak Iya. anjir gue latihan selama ini ngapain gitu. Iya, sama kayak kalau Sean O'Malley enggak sih ya. Sean O'Malley mah udah kalah gak ada kesempatan mukul aja sih. Bukan game plan lagi, maksudnya di game plan gue kagak keluar-keluar juga nih, kagak ya merapnya begitu. Tapi iya sama kayak ini siapa Conor McGregor Jose Aldo. oh, Kayak Jose Aldo yang kesel banget. jadi game plannya gak keluar-keluar. Nggak keluar game plan. Iya, tapi The Reader Dibacotin. The Reader tuh pantas kita idolakan ya, terutama Sardo idolakan karena memang terbukti The Reader memberikan angin segar lagi nih Pembelian untuk terbaik UFC dia untuk kayaknya. divisi middleweight ya. Sekarang peringkat berapa ya? Posturnya juga tinggi Iya. tuh. Gue yakin Iya, tinggi. jadi ancaman itu pasti di kelas Middle. atas. Itu middleweight ya? Middleweight. Middleweight ya. Tinggi juga tuh. Itu Gede dia. termasuk weight bully enggak kalau menurut lu? Enggak juga sih selama weightnya bisa masuk dan itu dia kenapa dia bisa jadi juara 2 kelas karena posturnya itu di Posturnya One Championship menguntungkan. dia middle dan light heavyweight. Double champ. Iya. Bayangin yang middle sekarang ada Boralho ya kan yang bisa potensi naik juga, terus ada Khamzat Chimaev. Strickland kita lupakan teman-teman karena dia besar omongan doang seadap. Imavov ya kan, walaupun ya Imavov juga masih bisa ada kesempatan lah untuk mendapatkan title juga ya, DDP paling atas, dan sisanya kan kayak Cannonier, kayak Whittaker ini kan harus digeser cepet nih. Makanya The Reader nih bisa dong ya untuk mengisi middleweight, jadi stuck juga nih ya middleweight ya. Jadi apa namanya ada angin segar lah tadi gue bilang ada angin segar. Dan memang kalau misalkan kita ngelihat ini juga sebelumnya ada juga yang kalah udah 1 juga rekornya, yaitu adalah Prates ya. Yang dimana sebenarnya pertandingan Ian Gary lawan Prates ini adalah pertandingan yang gue shock sama stand up fight-nya Ian Gary. Selama gue nonton Ian Gary ini paling stand up fight-nya madu. Udah ke-5 nih ya. udah kelima tuh. Udah kelima pasti ya. pasti di kolom komentar guys suruh diam lah. Pasti gue yakin tuh. Penuh hinaan Sabar ya. Nama juga tongkrongan lucu. Tongkrongan, Gak bebas serius-serius aja, banget, Bang. bebas aja bang. Iyalah. Jangan serius-serius banget gitu. Jangan dihujat ya. Tapi intinya adalah si Ian Gary ini selama kita nonton beberapa pertandingannya dia, termasuk lawan Safkat gitu, MVP dia lawan MVP kan, lawan MVP gitu. Ini yang paling menghibur sih. Maksudnya dia stand up fight-nya, pukulannya dia paling banyak masuk daripada Prates. Iya. Walaupun Prates ada momen bisa menang tuh di ronde terakhir kan, comeback, ending. hampir. Tapi ada yang bilang, nah ini The Nurse Kebanyakan kayaknya Samsu kayaknya. Iya, Iya. IQ-nya kurang katanya dari semua The Nurse, kayaknya IQ-nya Prates nih yang paling kurang gitu, dibilang kayak gitu. Napas sih bang fisiknya karena sekeren-kerennya Nyamsu sama minum pasti ngaruh juga sama fisik. Ada. Iya, Itulah ada. di ronde 5 akhirnya dia mulai harus evaluasi tentang Udut dan Kobam. Iya, makanya. Tapi kalau lu memang pantas di Prates kalah atau sebenarnya ada potensi Prates Emang bisa menang? ini bang karena dari kita podcast minggu lalu juga kita udah Iya. semua bilang dari Fighting Nerds Prates lah yang paling Lemah. Iya. Iya. Semuanya bagus, cuman di antara yang lain dia lah yang paling bawah gitu. Kalau dibikin kan mereka berempat. Iya. Bikin 4 ranking ya, dia lah yang ranking 4-nya gitu. Jadi dia yang paling Prates. pertama
kalah gitu. Siapa sih fighting terus itu? Si Boralho. Boralho. Siapa Terus Mauricio Rufi. Prates. Sama Sama siapa? Juan Silva. Iya, Jan Silva kan kemarin menangnya keren banget. Keren banget tuh game terakhir. Tapi memang ini kita juga tadinya sempat kita bilang apakah ini menjadi kekalahan pertama untuk The Nerds di UFC ya. Dan akhirnya jadi kalah lawan Ian Gary, dan Ian Gary ternyata masih ya top performer lah ya. Masih bisa dia untuk title ya, maju ke title walaupun udah pecah telur. Jadi adil semua nih pada pecah telur nih. Jadinya siapa sekarang masih undefeated ya berarti ya? Masih. Iya. Kan pokoknya Topuria, siapa? Safkat masih undefeated. Evloev. Siapa tuh yang gede? Siapa yang di belakang lu tuh, Mang? Siapa? Kamzat. Kamzat tuh undefeated ya? Undefeated. Oh, undefeated ya. Nah, sisa itu doang kan. Tambahin lagi kalau ada yang kurang guys ya, tambahin aja. Aspinal kalah di promotor lamanya. Kalah. Oh pernah. Iya, promotor lamanya udah pernah tuh. Jadi itu yang masih still undefeated sampai sekarang, dan kayaknya kalau udah pecah telur semua mah ya biasa-biasa aja, seru ya. Biasa aja sih, nggak ngaruh juga. Iya, soalnya kita bukan boxing kan, MMA kan. Iya. Kalau Ryan Garcia nah udah tercoreng nih Ryan Garcia sama siapa kalahnya? Rory. Double Iya. hook ya? Yoi, double hook kiri. Double hook. Banyak tingkah sih Ryan Garcia sih. Tapi emang gitu ya. Tapi akhirnya pada pecah telur nih, dan itu emang udah di Ian Gary ini ternyata perkembangannya signifikan juga ya. Berasa ya perkembangannya ya. Jadi masih bisa meningkat gitu secara masih skill. muda juga kan, Bang? Iya masih ya, dia masih muda banget ya. Jadi berapa umurnya sekarang Ian Gary ya? Gitu 27. 27. Tahun ini 28. Oh Ya, kalah. Bener nggak? Bener Padahal tahun ini 27 kan, tahun ini 28. Ulang tahunnya Januari tuh. Iya. Itu gua. Gitu. Jadi memang berarti zodiaknya ada lagi masuk zodiak. Dia Aquarius. pakar zodiak tuh gitu. Ian Gary apa? Ian Gary apa? Paham banget tuh. Ian Gary lahir November dia. Scorpio. Oh Scorpio. Sifat gimana tuh? Nah, Teknik andalan apa tuh? Dia pekerja keras tapi soal percintaan dia Goreng. ada, tapi emang dia percintaan skandal ya. Ya jadi gitu ya. Jadi Ian Gary emang layak menang. Dia meningkat dari 2 pertandingan terakhir aja lawan MVP sama ini yang paling memuaskan lah. Lawan Safkat kita merasa sebenarnya lawan Safkat tuh udah potensi kalau ini kayaknya bisa menang dari lawan Safkat, tapi Safkat masih lebih baik gitu. Unanimous decision juga. Nah, ini lawan Prates ini dia menunjukkan kualitasnya dia, mungkin dia belajar dari pertandingan sebelumnya dan jadilah Ian Gary yang sekarang. Jadi masih bisa untuk maju lah. Nah, itu juga pertandingan yang hari ini pas kita tag ini ya cukup mengagetkan juga adalah Cory Sandhagen dan Figueiredo. Sebenarnya nggak mengagetkan sih. Emang di sini tuh kakinya kemasuk gitu Bang ya. Masuk kan dari awal kan dia main kaki mulu tuh. Pegang kakinya Cory Sandhagen terus. Tapi akhirnya kakinya dia yang kemakan, malah dia kenapa tuh kesleo? Sweep. Dia ngelakuin sweep si Cory waktu itu. Cory tapi sweepnya tuh emang agak keras tuh sweep. Emang gimana ya? Yang ini ya, yang dengkulnya ini kan, dengkulnya ketekan itu kan? Iya, kayaknya di situ deh. Si Cory Sandhagen enggak tahu kalau lah dia tap out aja, kenapa nih? Dia niat pengen keluar gitu kan. Itu karma banget sih itu. Dia kayak menghabiskan setengah babak tuh untuk ini kan mau nge-lock kan, Taunya kakinya dia. Tapi lucu sih, karma banget. Itu karma. Fight pengen saling bukan melukai malamnya banget. itu ya, bukan malamnya. Iya, Jelas. Cedera mau gimana? Cedera. Figueiredo ngincer kaki mulu soalnya kan. Tiba-tiba dia yang tap out padahal lagi di ground and pound, tiba-tiba kalau tap out Cory Sandhagen juga bingung kalau ini ya. Tapi memang Figueiredo berarti gimana nih nasibnya nih Figueiredo. Udah bener lah kalau dia bilang. Padahal kemarin kekalahan dari Piotr dibilang mau balik ke flyweight. Terus dia coba lagi Cory Sandhagen. Ya kalau Pantoja terlalu kuat mungkin bisa dicoba lah dia balik. Soalnya kan satu-satunya orang yang masih aktif di UFC yang pernah ngalahin Pantoja cuma Figueiredo. Iya. Sampai mental itu di strike apa dia perkat itu sampai mental. Nah, terus kalau tadi dibilang gak mengagetkan, emang gak mengagetkan hasilnya, semua orang pada dukung Cory. Cuma caranya yang mengagetkan. Iya, tiba-tiba menang. Gitu kalahnya.
Iya, jadi nggak sesuai. Bahkan Corey Senegan-nya juga bingung kayak kalau udah dia tap out kan kita juga nggak, kalau dari sudut kamera itu kita nggak tahu dia ngapain. Ternyata Figueiredo ngomong ke wasit ya. Ternyata kakinya udah nggak kuat gitu. Kayak ACL sih itu kemungkinannya. ACL tuh Bang ya. Karena posisinya kayak begitu. Ya, tapi itu sebenarnya dia lagi ngelakuin kuncian apa Bang sebenarnya Bang? Itu si ada di Figueiredo? 50-50 position namanya, Oke, kayak 50-50 terus habis itu dia kayak mau ngelakuin sweep. Kan awalnya kan dia mau ngambil heel hook, ganti Ichilis, terus habis itu dia ganti ke sweep. Nah pas sweep itu tuh kayaknya ketekuk, kayaknya Ichilisnya kena tuh. Itu dia. Tapi udah. itu kalau misalkan itu potensi ngunci dari kaki gitu bisa besar tuh Bang ya. Maksud dia menang dari ngunci kaki Corey Sandhagen gitu. Harapannya itu kan dia tap out, berarti kakinya mau dipatahin gitu atau kalau kuncian kaki tuh posisi 50-50 itu memang benar-benar 50-50. Jadi either lu atau gue yang kekunci tergantung penempatannya itu. Nah, harapannya Soalnya maksudnya gini. itu sering banget mal itu leg lock ya itu Leg lock, atau ya, kuncian ankle kaki. iya. Lu pernah lihat ini enggak? Gue lupa lagi namanya siapa. Jadi ada orang mau nge-leg lock. Lawannya juga nge-leg lock. Iya emang Iya, biasa counternya 50-50. begitu Bang. Padahal ada yang duluan nih. Counternya gitu. Taunya dia nge-tap out gara-gara lawan yang kena. Lawannya Iya, dia yang posisinya lebih dapat. Soalnya kalau kita gitu. gini-gini gak nyampe juga Bang. Jadi emang saling ancam-ancaman aja. Yoi. Iya, nggak masalahnya dia berusaha 2 kali Bang, udah yang pertama gagal. Iya. Terus habis itu dia berusaha lagi kan. Akhirnya Terus, itu yang iya. bikin dia kalah. Maksudnya kan harusnya kalau tadi kita bilang fight IQ atau enggak itu pendidikan dasarnya fighter lah ibaratnya. Dia kan udah tahu nggak akan bisa itu nge-leg lock si siapa namanya Corey Sandhagen. Kenapa dia usaha lagi untuk yang kedua kalinya Bang? Tidak akan tahu sebelum dicoba Bang. Bener ya, mudah pahamnya gitu ya. Iya benar. Tapi Bang Di ronde pertama itu sebenarnya ronde pertama itu tuh udah ini kan matanya udah kena kan ya. Si siapa? Si ini siapa lawannya Figueiredo. Iya sudah ya Udah ditampol-tampol. Udah ditampol-tampol. Cuma dia ronde kedua dilakuin lagi. dia mulai lagi, makanya tuh gue bingung iya maksudnya. tapi ini Bang di zaman sekarang kalau diperhatiin Iya. kapan sih terakhir kali kita ngelihat finish lewat leg lock? Kalau dulu kan Iya. sering banget ya. Dulu tuh. sering banget. Sampai ada si penjahatnya tuh Iya. yang nggak mau lepas. Si siapa namanya? Yang sampai di Pernah ban bikin namanya konten sih tuh. gara-gara dia andalannya nibar. Pokoknya kuncian-kuncian. Maksudnya kalau kuncian Iya. leher kan kita pingsan ya udah bangun. Iya. Kuncian tangan ya udahlah. Iya. Kan kalau kuncian kaki kan karir kan. Iya. Nah, dia nih musuh udah tap out tetap di nibar dipaksa. Iya. Akhirnya dikeluarin sama Emang UFC. pengen nyakitin. Iya, pengen matiin karir orang. Nah, kalau dulu banyak terjadi tuh. Kalau sekarang kayak Jarang gua ya. sampai lupa kapan terakhir kali ada finish lewat Baru ini kuncian lagi kaki. berusaha kuncian Iya, kaki karena lagi. susah ngelakuin kuncian kaki. Gimana ya? Gue Dan nggak udah tahu ya. pinter-pinter kali ya. Gue Iya, nggak udah paham sih. pinter-pinter Tapi deh. kayak kalau gue belajar BJJ nih ya, sedikit banget yang ngajarin kuncian kaki. Lebih banyak tuh kuncian kaki tuh di sambo. Oh. Gue nggak paham deh kenapa karakter politik. Bukan. Oh, Sambo. Bukan. Kira. Sama masih di penjara apa di mana ya? udah santai kayaknya. Oh, iya. Lebih parah lagi. Iya, udah Iya, liburan ke luar negeri. Anaknya jadi perwira. Iya, dia ya. Benar. Lebih banyak disambut tuh Bang Lebih ya. banyak di sambo bener. Iya, kuncian kaki. Tapi Iya. kenapa Bang? Maksudnya karena udah sekarang tuh udah persentase kemenangan dari kuncian kaki kecil gitu ya. Gak paham sih gue kenapa ya kayak maksudnya padahal kuncian kaki tuh efektif banget. Oh gitu. Efektif banget, cuman kayak sedikit yang maksudnya perguruan bela diri tuh yang ngajarin spesifik kuncian kaki mulu gitu. Kalau Kebanyakan armbar, rear naked choke, take Mungkin back. karena ini Bang, kalau kita ngelihat apa di flow grappling, AADC kan masih rame tuh kuncian-kuncian kaki tuh. Iya, Si Gordon- ADC, jelas. AADC Bang. Ada apa dengan cinta? Iya ada itu bener. ADCC nyet. Oh iya. ADCC. Turnamen BJJ. Iya makanya Oh, makanya ADC, makanya gue ADC apa? Nah itu kuncian Iya, iya. kaki tuh sering banget. Gordon Ryan. Gordon Ryan paling sering. Oh, Hitungan detik malah belasan detik langsung tiba-tiba Iya. baru mulai baru tos Kunci langsung kaki. kuncian kaki. Mungkin kenapa di BJJ sampai sekarang kuncian kaki masih aktif? Karena kalau di MMA bisa disepak Bang. Kalau dipegang-pegang langsung tendang-tendang aja. Iya, Kalau tapi di BJJ kan tuh nggak di boleh. ban rata-rata. Ya, Banyak karena banget karir ya, yang di karena ban. matiin karir Kayak ya. nggak boleh nih kuncian kaki gitu. Kalau gue pernah lihat podcastnya Joe Rogan, jadi dibilangnya yang membedakan kuncian kaki sama kuncian tangan adalah kuncian kaki itu lu telat nyadar. Nah betul. Jadi pas kaki lu dikunci, lu kira lu masih bisa lepas. masih bisa. Nah Iya. sebenarnya tuh itu udah diambang mau patah. Tapi rasa sakit reseptor ke Iya. otak lu itu lebih cepetan kalau misalkan tangan lu mau patah daripada kaki lu. Jadi pas
Makanya dibilang kalau lu dikunci kakinya, kalau udah ngerasain sakit aja langsung tap out. Iya, tapi kalau Gitu. seandainya lu sering ngelakuin kuncian kaki nih, sering latihan kaki, sama kan kayak tangan lu tahu kapan breaking point-nya nih. Oke. Tipis nih udah tap gitu. Kalau kaki itu juga sama, kalau lu jarang ngelakuin kuncian kaki, lu nggak aware sama kapan nih breaking point-nya. Anjing tahu-tahu tak gitu ya. Tiba-tiba gitu. Gue sering banget tuh. Maksudnya di Ngetakin orang. event. Enggak, Oh di event Di event. asli denger. Ngapain lu di event Enggak. kuncian kaki? Di mall. event BJJ. Oh, event iya, BJJ. iya. Gue kira kayak Event mobil adrenalin, anjing. Iya. event mobil. Gila. Terus Bang apa di Iya, event-event kayak gitu? pernah tuh gue di Surabaya tuh tiba-tiba orang iya, drak bunyi gitu. Buset, satu mall kedengerannya itu. Karena dia nggak tahu breaking point, dia nggak nyadar kayaknya Karena masih jarang bisa ada. dilatih, iya, karena jarang dilatih. Karena dia jarang melatih itu, tiba-tiba bunyinya tuh tak gitu karena patahnya tuh di tulang kering. Patah kayak patah. Ya ampun. Iya. Nah, tapi tadi kayak misalkan yang Figueredo ya Bang ya. Gue pas dia ngunci Cory Sanhagen, gue kira tuh kayak kuncian ambar aja, kayak oh ini udah dapat nih Figueredo nih. Cory Sanhagen lu kalau hati-hati kalau gerak nih patah nih kaki, tapi ternyata belum dapet. Tapi kalau di ambar, maksudnya kalau itu gambarannya itu ambar, itu udah kena Bang, udah Iya. begitu. Tapi maksudnya kan kalau ketika kita dilakuin di attempt kuncian kaki itu kita ada beberapa teknik apa sih buat ganjelnya gitu. Iya. Kayak maksudnya kayak kita tuh nggak boleh ngelurusin kaki, kita harus naikin kaki supaya Achilles kita nggak kena kayak gitu-gitu. Tadi tuh semua yang jadi PR-nya si mereka berdua tuh dilakuin. Jadi kuncian kakinya nggak ada yang masuk. Dua-duanya berarti sama-sama ahli nih. Ahli, dua-duanya sih mah paham banget. Iya, udah Cuman tadi tuh ranking 5. karena mereka juga transisi ya, awalnya ngincer apa tuh heel hook, terus habis itu dia Iya. ngincer Achilles, tiba-tiba jadi calf slicer, tiba-tiba jadi sweep, diganti-ganti ke situ terus. Ya diputar-putar Putar-putar terus. sampai akhirnya kakinya Figueredo sendiri yang malah. Itu dia, tiba-tiba cedera. Karma. Iya ya, dan dia di babak pertama aja, di ronde pertama, Cory Sanhagen udah dapat ground and pound juga kan. Iya. Udah kena nih, maksudnya udah nggak worth. Abis itu yang kedua posisi yang sama lagi di ground and pound lagi, tapi bedanya kakinya Figueredo udah dislocated gitu kan. Iya. Aduh, dia teriak-teriak kan. Oh Ada iya. satu leg locker yang paling jago tuh, gue lupa di namanya. Dia menang di eventnya di Ultimate Fighter, Conor McGregor yang jadi pelatihnya. Terus yang siapa yang ditampar Khabib tuh. Ini Artem Lobov. Artem Lobov, dia ngalahin Artem Lobov tuh di final, gue lupa tuh. Terus dia main jadi UFC. Main di UFC, cuman kayaknya nggak banyak yang mau lawan dia tuh. Karena dia jago leg lock. Karena dia jago leg Terus lock. dia kabarnya sekarang Hah? Kabarnya Dia yang Dia lagi nungguin orang, gak ada yang mau berantem sama dia. Dia duduk aja, main game. rokok Samsu. Samsu lagi akhirnya. Nontonin baku hantam. Bener banget. temenan sama Prates. Oh iya, Mr. Psikopat. dia jadi nggak ada yang berani ngelawan ya. Iya, siapa tadi namanya? Lobov. Artem Lobov. Artem Lobov. Lupa gue kalau nama. Kalau dulu juga ada tuh yang ini, yang dia jago banget Imanari roll. Nah Si Tony iya. Ferguson. Imanari. Bukan selain sebelum Tony Ferguson. Makatsu Imanari lah. Orang Jepang. Orang Jepang. Oh, enggak, ini itu yang nyiptain Imanari roll. bukan penciptanya. Ini jadi di UFC. Ada yang lebih jago dari Ada yang penciptanya jago. nih. Dia ikutan yang kayak fighting camp gitu, yang acara apa sih namanya? Di Ultimate Fighter. Di Ultimate Fight, di Ultimate Fighter kan. Ryan Tough. Hall sorry. Oh, Ryan Hall. Iya. Iya, iya, The Wizard kan The julukannya Wizard aja. betul. Oh, Lanjut Dia ikutan tough kan. Udah terkenal, dia jago banget Imanari gitu. Ya kayaknya Ryan Hall itu dah. Dia sekali ronde 1 kena Imanari roll. Jadi Imanari lu tau gak Imanari? Iya iya. Guling-guling. Yang gini. Guling ngambil. Imanari kan. Gue udah tahu tuh arah-arah. Iya, guling. Gue mikir statue. Udah kenal lama, udah kenal lama. Statue, stand up fighting malu ya. Jadi Imanari roll kan, kayak wah jago banget Imanarinya. Pas ronde kedua, pas pertarungan kedua, gara-gara lawannya tahu dia itu Ronde jago. 2. Enggak, pertarungan kedua. Oh, pertarungan Jadi kedua. pertarungan pertama dia menang tuh, Oke. gak dieliminasi. Nah pas next weeknya itu pertarungan lagi, lawannya tahu kan dia jago Imanari, yaudah dia hati-hati nih kapan keluar Imanarinya. Pas tank langsung dia mau Imanari, mundur. Oh, langsung tahu. Dia Imanari lagi mundur. Jadi ternyata dia itu cuma bisa Imanari roll doang. Itu kalau lu Itu yang lihat, dipelajari seumur hidupnya. ya. kalau kalian nonton di YouTube ya, fighter itu ada tuh, Dark Soul. ada berkali-kali dia, iya nge-spam, di spam gerakannya, sampai dianya capek. Jadi pas dia Imanari kan harus kan dia muter. Jadi pas dia
ada momen pas dia capek dia muternya tuh gak muter full, dia kayak capek di ground and out. Parah ya sih. Kalah. Tapi ini Bang, Ryan Hall itu kan habis lawan Topuria. Topuria. Satu-satunya yang berani lawan Reinhold tuh cuman Topuria. Jadi di komentator si Joe Rogan kan ini banget, pecinta BJJ banget. Udah glazing banget tuh dibilang. Iya. Wow, ini dunianya Ryan Hall kan, Topuria juga belum terkenal kan namanya. Bener. Iya. Ini dunia Ryan Hall nih. Oh, ini hati-hati nih. Ini emang ini yang diincer Ryan Hall gini-gini. Sama Topuria langsung ditampol Tampol, dari ya. atas sampai mati aja. Lu guling-guling lu, rondo diam lu satu. anjir. Guling-guling lu. Tapi aduh, yang anjing. game lucu banget. Jadi sumber Satu hidup doang. Cuma Iman Harirol di spam Iya. berkali-kali. Teman-temannya juga males tuh. Sampai Ya kan? stamina-nya Anjing nih. capek. Di saat semua orang sekarang mikirin fighter lengkap gitu-gitu ya. Iya. Dia coba ngejar gimana. Maksudnya kayak tadi kita ngobrol Ian Gary kan udah mulai lengkap Yoi. nih. Stand Fight udah mulai Bener. udah bagus banget. RDR Bahkan juga. ada yang ngomong juga kok, netizen bilang Ian Gary itu emang aslinya Stand Fight ya. Itu gua nggak tahu ya. Karena kita baru ngikutin Ian Gary, apalagi gua baru-baru ini kan. Tapi Iya. Stand Fight-nya bagus. Ini cuma bisa Iman Hari doang. Maksud gue, lo tau kan pepatah ini gue lupa deh pepatah Bruce Lee atau karate Bruce Lee, Bruce yang Lee. bilang daripada lu belajar 1000 teknik, jurus 1000 tendangan. Saya lebih Iya. takut Iya. pada orang yang belajar satu teknik 1000 kali tendangan, daripada iya. 1000 tendangan. Ya, satu tapi kali. nggak kayak gitu juga. Nggak, tapi itu nggak berlaku di UFC itu. Itu walaupun lu bisa jago satu teknik doang, kayaknya kalau di UFC tetap harus paket lengkap sih. Iya. Iya. Emang harus Sekarang nggak begitu. bisa. Ya kalau iya. masalah kalau di UFC Iya. dia belajar 50 tendangan 1000 kali tuh masing-masing 1000 gitu. Iya makanya. Tapi memang apa namanya di UFC sendiri kadang-kadang kalau misalkan mereka gaya bertarungnya di luar, maksudnya bukan di event UFC, kadang-kadang suka beda. Ada beberapa yang kayak ini kan aslinya grappler tapi kok di luar stand up fight, ada yang kayak gitu-gitu. Bahkan yang baru-baru ini kayak Arman kan main di luar UFC tuh, yang Karate combat. karate BJJ. combat ya. Karate combat lawan anak buahnya Islam Makhachev kan. Iya. Menang kan itu, padahal harusnya yang menang anak buahnya Islam Makhachev ya, Iya. enggak ya? Emang Arman menang di situ. Emang Arman. Arman sih. Malah dia nagih kan bilang, "Mana dari camp mereka saya pengen lagi," katanya. Wush, gaya banget. Yoi. Nggak, tapi emang keren ya itu, maksudnya pertandingannya nggak stand up. Maksudnya memang grappler doang kan. Nggak Karate Combat Abu Dhabi tuh Aziz Calim ditawarin ngelawan Imavov. Imavov. Tapi Iya, ditawarin dia. Lu yang interview kemarin? Enggak, gue lagi ngobrol-ngobrol sama dia terus katanya, gue ditawarin nih katanya. Lawan tanding. Imavov? Iya, di Abu Dhabi Karate Combat katanya gitu. Aku Lawan bilang, siapa? Beratnya sih jauh, Bang. Imavov. Ya nggak usah lah gue bilang. Hah? Imavov kan middleweight, Aziz sekali menang Bukan satu. yang dikeluarin dari ini. Oh, Mokaev. Mokaev, sorry, Mokaev. Mokaev. Iya. Sorry, Mokaev. Nah itu seru bang, itu seru tuh. Lawan Iya. Mokaev tuh kayaknya Gak seru apa-apa, tuh. kalah juga dapat nama lawan Mokaev anjing. Iya. Mokaev. Mokaev Iya. dia dikeluarin UFC kan gara-gara menang mulu. Magomed Mokaev ngomong Bukan. Bukan, siapa tuh? Muhammad, bener sih Muhammad Muhammad, Mokaev. iya, namanya. iya. Gue bilangnya Mokaev. Magomed. Itu kan tadinya salah satu harapan kita di flyweight kan, tapi dikeluarin sama Dana White. Boring fighter. Boring fighter. Karena ini juga apa? banyak tingkah ini duit. apa? Udah deal-dealan sama Iya. ini. Jadi dia deal-dealan sama PFL. Oh, itu dia ya? Iya, Yang terus jadi- dia Iya. dapat angka. Oh Terus iya pas iya mau benar-benar. Perpanjang Brave kontrak. sama Brave. Terus pas mau perpanjang kontrak dia Gua bilang, dapat gede. sebelah nawarin gue segini. Hah? Lu ke sebelah ya udah sono. Udah sana dah. Iya diusir aja sama Dana White. Tapi memang pertandingan itu seru ya, maksudnya fresh Seru. buat kita tuh, maksud yang selama ini nonton UFC pakai sarung pakai glove Iya, gitu-gitu. nonton Ini gulat. bener-bener kayak seru aja, dan itu Arman Tsarukyan kayak bener-bener wah. Iya. Keren gitu. Itu refreshing juga tuh, dan dia menang ya di situ, dia menang lawan anak buahnya Islam Makhachev. Oh berarti Islam Makhachev harus hati-hati dong sama Jelas. Arman Tsarukyan yang belum kesampaian ini, nggak tahu kapan ini, malah Topuria duluan nih kayaknya nih. Tapi emang Arman Tsarukyan di situ nunjukin kualitasnya juga sih, Iya, sebagai pegulat. ya lu jangan ngeremehin gue soal gulat gini. Nah kita nggak tahu nih kapan Arman Tsarukyan bisa main ya. Tapi yang jelas sebelum kita bahas soal Belal Muhammad di fight 315 yang akan terjadi minggu ini ya, Ryan Garcia dulu. Kalau menurut lu Dok, kenapa Ryan Garcia kalah Dok? Dia emang selalu keteteran kalau lawan yang power puncher. Iya. Soalnya kalau kata G tadi apa G? Ryan Garcia ini apa? Oh, ini- pukulannya nggak ada yang kuat. Kalau kata Tank Jingle. Davis, kata Next Tank jingle. Davis itu. Langsung. Jatuh kan Iya, iya. mikrofon. Pikir arahnya ke sana nih. Iya. Kenapa Ryan Garcia tadi kayak? Enggak, Tank Davis kan yang waktu itu trash talknya dibilang Iya, Ryan iya. Garcia is just fast. Iya.
He's not strong, he's just fast. Bilang kayak gitu. Iya makanya kelihatan kalau di situ ketemu power puncher kelar udah. Itu Lu kan hook 2 kali, hook pertama yang ronde 2 ya. Masuk kan, hook yang kedua kan sebenarnya keblok, cuma saking kencengnya mental. Oh, dan satu lagi Ryan Garcia. Tapi nggak tahu ya, masalahnya lawannya dia kan kayak Tank Davis terus itu. Banyak yang bilang dia itu glass chin curiganya. Siapa Ryan Garcia? Iya. Oh iya. Menurut lu glass chin nggak Ryan Garcia, Bang M? Agak telak sih yang kalau pukulannya ya, karena kan itu kan sebenarnya mirip kayak kejadiannya pas lawan si ini siapa Gervonta. Jadi dia Gervonta fainting Davis. ke badan, terus Ryan Garcia nurunin guardnya. Jadi overreaction. Ryan Garcia agak overreaction di situ, kayak Ada nggak trauma kali. bisa. Jadi dia fainting ke perut, tangannya dia turun kayak mau ngeblok perut, tiba-tiba dia naik ke atas, masuk double hook. Oh. Iya, sebenarnya Ryan Garcia tuh udah ngebenerin PR ya sih menurut gue tadi. Bukan malamnya dia aja sih emang jelas. lah, itu Ryan dia. Garcia udah Iya. benerin PR, Jelas. tapi Rolly juga pasti punya PR sendiri. Karena Iya. di video sparringnya dia pas yang zaman dulu yang Ryan Garcia itu pernah kepukul sampai goyang banget, itu teknik yang sama dipakai. Dan malah yang ini harusnya dia udah siap ya dengan teknik yang sama gitu. Iya, gue yakin dia tuh siap. Makanya yang pukulan kedua kan keblok, tapi dia mental kan, kayak mental aja. Tapi Itu- lu suka Bang kayak tipikal petarung, maksudnya di luar ring sama di dalam ring untuk seorang Ryan Garcia. Lu Ryan suka? Garcia ya gue suka yang maksudnya dia ini juga lah ya, maksudnya fighter-fighter muda yang punya kemampuan jadi konten kreator lah. Oh iya. Kayak kan zaman sekarang kan penting tuh, kayak maksudnya fighter tuh kan udah nggak harus dituntut bukan sekedar jago tapi pinter ngejual diri juga. Di Iya, era sosial media nih kayaknya emang harus Ryan tuh. Garcia tuh ya. Ryan Garcia. Lu suka Dok kayak Ryan Garcia gitu Dok? Suka Bang, cuma kalau di Banyak tingkah kalau gitu. di suka lah gue Bang, dia kalau untuk orang Indonesia itu inspiring banget. Kayak misalnya Ganteng. ini deh paling simple. Hmm. Kalau Bion posting petinju, kalau Ryan Garcia udah like minimal udah 10.000 lebih lah. Oh yang Gokil. modelan begitu Iya. ya. Walaupun Udah. banyak yang mungkin petarung asli kayak lu banyak tingkah apa Iya. konten kreator lu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi justru itu untuk yang nggak suka tinju malah dapat spotlight di situ ya Ryan Garcia ya. Like gue kalau kalau pribadi sendiri nggak tahu kenapa kalau tinju senengnya yang berat-berat, agak berat gitu. Iya heavyweight, usik-usik lagi. Ya kalau lu Ge sama Ryan Garcia Ge. Suka gue. Justru yang kayak mulut-mulut kayak Ryan Garcia itu yang bikin fighting game tuh ada iya. yang nonton. Orang tuh Iya. pengen ngelihat dia menghajar orang dan orang juga pengen lihat dia Dia dihajar dihajar orang karena Gitu. tingkahnya gitu ya. Ya kayak McGregor aja kan. McGregor Kayak kan McGregor aja. tingkahnya maksud ini banyak tingkah nih, tapi kan kita nunggu dia ngajar orang plus Iya. dihajar orang lain. Iya, ya. nah yang bikin dianya itu Iya, jadi iya. jadi gak less favorable itu adalah dia itu mulutnya masih kayak gitu tapi dia nggak berantem lagi. Yang masa-masa dia mulai nge-tweet gitu-gitu. Ryan Garcia. Enggak Si sih, McGregor, sorry ya, McGregor. Iya, jadi kayak lu Garcia sih. bacot doang lu nggak berantem lagi gitu. Ya itu makanya kita tidak suka Sean Strickland. Dia bacot doang tapi aslinya kagak ada pertunjukan apa-apa Sean Strickland gitu. Iya makanya Strickland itu ya. Jadi buat yang tadi kita bahas Ryan Garcia sedikit ya. Kalau Canelo pertandingannya kurang ya. Kabur-kaburan Boring aja ya. sih. Canelo-nya aja sampai kecewa dibilang Iya. ini lawan gue sengaja nih cuma pengen gajian doang. Iya padahal kita menantikan Canelo Knockout ya. Knockout loh. Iya. Salah satu favorit gue Bang. Kalau Canelo iya, gue iya. suka Bang. Kalau Canelo gue suka di luar dan Mantap, dalam mantap. lapangan. Iya. Tapi Gitu at dia. least setelah pertandingan itu Turki langsung naik terus Terence langsung Crawford, ya. September lawan Terence Crawford. Nah itu seru, Seru tuh. tuh. Seru. 40-0 Bang. si Iya Terence kita bisa Crawford. nobar tuh nanti ya kalau itu ya. Ah, bisa tuh. Oke juga tuh. Nah ini kita Gas. bahas 315 yang akan terjadi minggu ini. Kalau nama-nama dari prelim sih gue nggak tahu nih siapa-siapa aja ya. Karena nih gue aneh banget nih UFC ini malah kalau fight tadi kita bahas di awal fight night yang bagus malah pay per view-nya yang kurang. Bener. Nanti Sean O'Malley. Sorry nih. Nah. By the way, si JK kan mau tanding juga ya? Oh di sini ya? 316. Enggak. Oh di Nggak nanti secepat itu. ya Bang 316. Iya. Oh Gue bukan yakin di sini 316. ya. Gue yakin JK menang karena gue udah lihat lawannya Korea. Heeh. JK kan udah 1-0 lawan Korea. Korea dan striker. Udah bisa nih. Pasti dimakan ya sama JK nih. Jadi kita tidak akan seperti Ansu Jubli ya. Jadi pasti fightingnya bukan Sebelumnya. ground game kan, tapi ini ya. Iya pasti Yes, striking. stand up and your Keluar Ya semoga aja lagi. sih Korea ini Iya. gak ngeliat kemarin lawan Walker begini aja lah. Iya jangan ya. Jadi ini kalau di apa 315. 315 nih kayaknya prelimnya gue nggak tahu siapa tapi Gak ada mungkin bang, gak ada yang dikenal. kita nggak tahu Navajo Sterling, tapi Navajo Sterling undefeated sih umur 27 ya, 0 kalah 6 kali menang nih.
Terus habis itu ada Ion Cutelaba tuh ada Kalau itu, Cutelaba. Iya legend Udah. Dan Terus dua kali lawan Ankalaev dua-duanya kalah. Yoi, terus lawan Modestas Bukauskas. Terus ada ini cewek banget nih, adalah Ge Pamungkas, Jessica Andrade, legend dan Legend. Jasmine Chasuda Vicious ya. Terus Bukan ada yang itu yang gue suka nanti. Oh nanti ada. Nanti. Tenang aja, nanti di atas ini ada idola gue. Tenang aja, Ge. Anjay. Ini gue mau nobar karena mau nonton idola saya ini. Terus ada Charles Radke ya itu sama Mike Malone. Nah itu untuk prelim ya. Prelim. Nah Bebas. terus yang menarik setelah pertandingan selanjutnya, ini cukup menarik karena untuk betnya itu Natalia Silva paling banyak justru, bukan Iya. Alexa Bukan Alexa Grasso. Grasso? Bukan Alexa Grasso. Jauh, cukup jauh lagi. Cukup jauh. Natalia Silva oddsnya minus 225, Alexa Grasso plus 185. Gua nggak tahu kenapa ini oddsnya lebih banyak ke Natalia Silva ya. Karena dia habis ngalahin Jessica Andrade. Iya, sebenarnya Tapi kan dia decision juga bang. tapi Nggak decision suram. unanimous tapi masalahnya adalah si siapa namanya tadi si Silva Grasso. ini si Silva itu baru ini sudah 6 kali winning streak bang. Jadi udah Iya. 6 nih, udah 6 kali winning streak dia. Sementara Alexa Grasso kan habis kalah kan Iya, sama tapi Valentina kalahnya Gue tetap Shevchenko. Grasso loyalist gue. Iya dan dia total untuk sekarang berarti kalau yang di data sini kan 6 aja karena totalnya sebenarnya 12 winning streak Natalia Silva. Jadi makanya di secara bet dia lagi diidolakan karena 12 winning streak itu. Sementara kan kalau Alexa Grasso ya udah kalah. Gua gak tahu kalau secara umur umur tuh siapa ya yang paling ini ya. Ntar kita cek dulu ya. Karena sekali lagi guys ini tidak unscripted. Kita tidak ada skripnya. Tidak unscripted, Ini tidak tidak scripted. unscripted. Ini unscripted. Kita tidak ada skrip. Jadi kita langsung lihat di Google aja Nggak apa, langsung. sambil nunggu Kemal lihat statue. Nah, udah ada. Stand up fight-nya, Udah ada. Natalia Silva. Ada gunanya kan gue. Iya, Ada banget, ada banget. Belum dihujat makanya. Ada banget. Natalia Silva umurnya 28. Nah, jadi Grasso? memang top prospek 31. 31. 31. Gue tetap itu Grasso. dia. Gue tetap Grasso. Sama, Gua gue Grasso. juga. Ya gue sebenarnya hati gue tetap Grasso tapi ya Grasso. Tidak Karena mungkin. kurang peduli aja nih, Tidak kurang peduli. peduli. Gue akan selalu memilih Grasso kecuali lawan Shevchenko. Iya gitu, gue bodo amat Natalia Silva 12 winning streak. Pokoknya Alexa Grasso harus menang. Wah, itu dia ya. Jadi Alexa Grasso. Terus nextnya ada legendnya Ini Ge dia. Pamungkas yaitu ada Jose Aldo yang sampai sekarang tidak pensiun lagi, tetap main. Dia melawan Adanya Fira Sahabi Iya, nih. Zahabi udah. Zahabi. Iya. Nah masalahnya adalah oddsnya tetap ke Jose Aldo. Jose Aldo sih Dia udah harusnya. fan favorit selalu. Dia padahal ini dua-dua sama-sama Toku nih. Berdua kan. Anjir Zahabi udah 37 Iya udah umurnya. 37 loh gitu. Tapi ya masih ke Jose Aldo. Gue gak tahu nih maksudnya pertandingan ini apa berarti doi. Karena kan kemarin si Jose Aldo setelah comeback totalnya kalah kan. Kurang. Ya udah carilah. Si Zahabi juga dia udah lagi menang-menang. Jose Aldo terakhir kali kalah sama siapa? Lupa gue. Ini yang anak muda. Bautista Aduh. tuh. Tapi Mario Rob ya. Bautista. Iya, Robbing. Mario Bautista langsung jadi dibenci seluruh fans MMA. Itu kan yang kita nobar bang. Iya, robbing Iya, banget. yang harusnya menangnya Jose Aldo Iya. tapi malah Mario Bautista itu masih muda Jauh-jauh. banget kan. Bautista. Iya. Jadi kalau lu siapa bang? Lu dukung siapa? Aduh, Jose gue sih Aldo? masih Jose Aldo sih jauh Berarti sih. daripada Karena- si iya. Ajemin Sabi. Jose Aldo gue juga. Sama. Gue setelah ngeliat umurnya, gue pikir adiknya Fira Zahabi masih muda 37. Ya udah lah, Iya. Jose Aldo lah. Enggak emang adanya lebih tua. Iya benar. Iya. Di situ punchline-nya. Emang gitu ya. Benjamin Button. Kalau di bahasa Inggrisin masih masuk ya. Sebenarnya adanya His brother is older gitu kan. Adanya lahirnya lebih ini, dia emang lahir apa adanya tuh lahirnya lebih apa ya? Duluan. Bukan lebih duluan. Kok lebih Gimana duluan ya? sih? Awas enggak. Lu tuh kenapa ribet adek kakak gak Ribet ribet? sendiri. Awas enggak gong Adanya ini. lebih tua. Kakaknya lahirnya duluan. Ah. Nah, tapi adanya itu ulang tahunnya 2 kali setahun. Oh. Dikejar ya. Dikejar. Dikejar. Keduluan ya. X lahir. Ade lebih duluan gimana sih ini logikanya nih? Iya gimana sih? Lebih masuk logika gua. Iya. Kayak soal matematika kan. Iya benar. Apa? Firas berumur 20 di tahun 2025. Kok Firas bukan Abangnya, ini Bang. loh. Abangnya, Bang. Oh, Abangnya iya, iya, Firas iya. berumur 20 di tahun 2025. Terus Aiman berumur 17 di tahun 2025. Di Iya. tahun berapakah mereka akan itu? Bertemu FWB KPK. Oh, Dan ya tahun ampun, berapakah usianya. Aiman pensiun dari Kompas? Ada tuh kayak gitu-gitu. Reporter Aiman. Aduh. Dia kena kasus bang. Oh iya. Dikriminalisasi karena nyalek. Waduh. Langsung politik ya.
kita keluar dari politik. Iya. Statue, stand up ya malu. Bangga mau sampai batuk gue. Nah terus habis itu udah berarti kita semua Jose Aldo ya. Jose Nah, Aldo. Lu ini- juga Jose Aldo. Jose Alasan lu Aldo, kenapa? Jose Aldo. Alasan lu kenapa Jose Aldo? Ya nggak ada alasan Jose Aldo aja. Katanya lu punya alasannya ada pantun ya apa? Langsung Jose tabrak Aldo ikan tuh. kakap. Lu jangan banyak cakap. Kena. Enggak, Itu masuk, Masuk Bang. lagi. Iya, enggak sih. Si ini ada yang menarik juga karena Valentina Shevchenko betnya kecil ya. Dia di plus apa ini anjing. Dia underdog? Ya, underdog ya. Dia plus Pantunnya cepet banget. Bisa. Karet masih bisa nih open mic nih. Mendadak ya. Iya. Masih bisa nih open mic. Maaf. Nah, tapi kita balik lagi soal Balik. UFC-nya. Valentina Shevchenko betnya plus 130 sementara Manon Fiorot itu Anjir ya juga ya. minus 155 tapi memang Manon Fiorot lagi winning streak juga. Iya. Kalau di sini Di 6 UFC, winning streak. Iya. Jadi gua nggak tahu berapa total winning streaknya, tapi secara umur sebenarnya Fiorot sama Shevchenko nggak begitu jauh. Cuma kenapa Valentina Shevchenko champion? Berarti bakal diambil Fiorot dong nih kalau secara Mungkin karena Iya. performance terakhirnya juga kan ya tipis-tipis banget lah lawan Grasso gitu. iya dan Story yang paling sempurnanya sih Grasso menang di bawah, Shevchenko menang di atas, terus trilogi gitu. Iya, Iya. gue malah itu gue yang nunggu Iya. gue adalah Shevchenko buat menang, Iya. sehingga dia bisa ketemu lagi sama Grasso. Cuma kan banyak-banyak Iya. cerita-cerita di UFC itu tidak semanis apa yang kita rencanakan. Iya, karena Toto ini malah bukan- orang asing menang. Iya dan Fiorot ini juga menangnya decision mulu nih. Terakhir dong tuh ada yang KO TKO tapi rata-rata decision. Dan kalau kita lihat memang dia kebanyakan 5 menang decision sama Iya, knockout juga. Dia knockout artis juga nih. Fiorot. First round finish ya. Nggak ada dia. Apanya? Ini semuanya total di UFC cuman sekali dia. Iya kan? Menang di ronde 2 juga. Iya kan makanya kan. Semua sisanya knockout decision. artis Iya. perempuan gak ada yang lebih ngeri dari Shevchenko Harusnya. sebenarnya. Nggak ada makanya gue nggak tahu kenapa Iya, ya. kenapa bulat ya? Apa karena Nggak di macam-macam. pertandingan lawan Alexa Grasso sebenarnya sudah kurang meyakinkan ya Shevchenko ya. Kali ya. Padahal dia kan calon greatest Iya, Tahu harusnya. gua dia. Harusnya. Karena ya buat mancing aja bandar gitu kan. Iya, bisa Pasang jadi. ya, pasang. Kacau nih Zeus. Parah nih judol. Tapi masalahnya kalau kita balik lagi ke itu siasatnya Bandar, ini Belal Muhammad minus 230 bener. Belal mah semua orang juga tahu Iya. kalau menang. Iya, lawan JDM. Lu megang Belal Aduh, tuh. kalau Iya. nggak dengar cerita-ceritanya yang dibilang kalau Belal kalah Islam naik, gue sih pengen Belal kalah ya. Iya. Ya biar JDM bisa lawan Islam Makhachev, Iya. Islam Makhachev double champ. Iya. Iya, tapi kalau lu di atas kertas deh lawan Gilbert Burns kan dia KO kan lawan Gilbert Burns JDM. Terus habis itu lawan Kevin ya, ini lawan Kevin Holland masalahnya Kevin Holland siapa menang cuma sekali doang kayaknya waktu itu kan. Habis itu kalah terus dia. Lu lebih ke Belal Muhammad ya pasti ya. Belal sih. Kan. Dan karena Iya. karena gue belum pernah lihat JDM dibawa ke ground. Oh. Dia kan striking terus. Yoi, Waktu benar. lawan Gilbert kan mau di take down dia uppercut anjir. Iya. Jadi gue nggak tahu gitu dia kalau di ground kayak gimana gitu. Iya, jadi masih JDM lu ya. Iya di pertandingan inilah kita baru ngeliat kayak gimana sih groundnya JDM. Dari ronde 1 lah kita bisa langsung menentukan pilihan. Iya, Kalau iya, misalkan iya. lah anjir segampang itu ya udah Belal gitu. Iya, kalau dari ronde 1 ya. Lu siapa Ge? Belal Muhammad apa JDM? Gue masih Belal. Belal Iya, iya. Muhammad tuh kalau apa ya? Gue sih sebenarnya nggak suka ya dia jadi champion, nggak tahu kenapa. Iya emang Apa ya? banyak orang yang nggak suka juga Auranya sih. kurang. Auranya kurang ya. Terus sering jadi kena bulian lagi kayak yang waktu Nggak ada yang tahu ya. iya yang waktu itu dia naik pas Disuruh naik, pertandingan siapa sih? dihentikan sama- iya, sama Iya, security. sama security. Gak boleh mas, gak boleh lagi pertandingan. Pak saya juaranya pak. Dia Belal Muhammad. Iya, kurang ininya sih. Padahal namanya remember. Iya the name. remember the name. Iya. Tapi waktu lawan sebenarnya waktu dia ngelawan si Leon Edward tuh keren tuh. Nah iya, Keren, itu keren makanya di banget. kepala gue tuh Muhammad. itu, di kepala gue tuh, gue tuh belum menemukan hal yang disukai dari personality fighternya Belal Muhammad, tapi kalau bertarung gue suka Ya, banget. seru gitu. Nah makanya gue di sini justru gue berharap dia itu menang supaya tuh justru mungkin banyak orang lagi yang bisa ngelihat potensi oh nih Belal Muhammad emang cocok banget nih dia jadi Iya. juara nih gitu. Apalagi kalau di atas kertas, lu lebih siapa? Leon Edward atau JDM? Kalau lu Leon Edward atau JDM? Kalau secara skill, itu aja perbandingannya. Kalau masih di atas Leon Edward, Leon Edward masih di atas, ya pasti menang gampang dong lawan JDM mah. Malah Leon Edwards tuh powering fighter kalau menurut gue. JDM tuh terhitung kurang lama minute fight-nya sih jadi kita nggak Iya, tahu kayak gimana dia. iya.
Dia tapi memang winning streak sih, dia winning streak tapi Iya, kan winning streak winning sih. streaknya masalahnya lawan MEF. Ya kan, Iya. lawan Roberts, lawan Brown, terus Haves, ya lawan Haves, baru Kevin Holland, terus Gilbert Burns. Jadi secara kalau dibandingin sama Leon Edwards, kayaknya masih Leon Edwards bang ya. Iya, belum Iya, ada pegulat yang benar-benar dominan yang dilawan sama GDM ya. Iya. Kalau Gilbert Burns itu kan BJJ ya, Iya. ahli BJJ, tapi secara gulat tuh nggak dominan dia. Oke. Takedownnya oke lah, yakin gue bagus banget. Cuman belum ketemu pegulat yang pure pegulat yang ngotot banget. Sedangkan Belal Muhammad nih kan ngotot banget gulatnya. Iya, apa kayak Merab. Tapi Kayak lebih, Merab, tapi lebih iya. entertain Merab ya. Jauh sih, agak Entertain jauh. banget ya. Iya. Merab tuh. Nggak, walaupun dua-duanya punya kesamaan, suka nggak Iya. dikenali security. Merab juga nggak dikenali gitu kan. Apa? Bukan nggak dikenali, dia nggak boleh masuk ya. Soalnya Umar lagi latihan di dalam gitu kan. Oh iya, itu Yang kan waktu- supaya jangan ribut kan kalau itu. Iya, tapi bukan kayak si Belal Muhammad. Belal bener-bener nggak keinget. Tapi kalau Sama gua pakai jadi- baju kayaknya. tuh. Kalau gue jadi Umar tuh gue pasti ngomong security siapapun udah masuk kecuali Merab. Merab kan suka nge-troll juga kan. Dan Troll, iya, dan dia ini, troll Bang, banget. waktu itu biasalah namanya fans UFC kan suka mabok terus suka so jagoan gitu kan. Ya. Pernah si Merab lagi mau masuk ini kan keluar gitu terus dikata-katain wah manjat Oh iya, aja dia. manjat ya. Langsung takut. Langsung takut ini. Iya Anjir, makanya. gila ekstrim Merab. Makanya kita nggak tahu kalau pertandingan ini. Cuma kalau prediksi aja ya berarti karena kan ini kemungkinan besar kita berempat sama-sama Belal kan. Karena kita belum tahu JDM bisa mengimbangi walaupun banyak orang yang bilang bang jangan remehkan JDM gitu. JDM ini potensi besar juga bisa ngalahin Belal. Tapi kalau menurut gua kalau masih secara level masih Leon Edwards dan Edwards aja kalah apalagi JDM gitu. Cuma apa dari masing-masing aja kira-kira yang jadi fight of the night siapa? Sebelum kita udahan, fight of the night-nya of the siapa? night. Dari lu siapa Bang M? Kira-kira Wah, kalau disuruh night ya. fight of the night. Feeling gua fight of the night ini bisa jatuh ke Natalia Silva loh. Gak Gua tahu. Shevchenko sih. Kayak kalau Shevchenko. cewek agak berat sih. Iya agak berat tapi Natalia Silva ini kalau ngelihat pertandingan ya walaupun kalau kita lihat selalu decision ya. Sebenarnya yang paling tipis justru ya di lightweight bout ini. Iya, Benoit iya, Venezuela lawan- Alvarez. Iya, itu yang paling Pecah-pecahan tipis lagi nih. kayaknya. Secara skill tipis-tipis mereka tuh. Iya, peringkat juga tipis-tipis sama Iya. 13-15 gitu ya. Jadi ini Iya. emang kayaknya Danawa juga jangan sampai jatuh-jatuh banget deh Saint Denis Benoit gitu kan. Karena ini tadinya kan top prospek juga termasuk gitu. Ya udah lu ketemu Joel Alvarez deh secara peringkat kan di bawah lu harusnya Iya. lu bisa menang lah gitu. Iya. Ya tapi itu Joel Alvarez lagi winning streak juga. Nah, setidaknya kalau menang lawan Joel Alvarez, oh lu masih ada potensi lu untuk naik-naik nih gitu. Iya. Ya kan? Jadi kayaknya bakal alot tuh ya pertarungannya ya. Kayaknya sih ini dan mereka kan di kelas-kelas kayak begini kan nothing tulus lah. Iya, Iya kan, nggak tampol main aja. hati-hati juga, Iya, tapi iya. juga kayaknya all out pasti mereka nih. Iya, Saint Denis Apalagi di Benoit ya. peringkat-peringkat segini ini masih all out semuanya. Dia bukan mempertahankan gelar. Iya nggak fokus banget ke strategi, tapi mereka juga ya udah dah gebuk-gebukan bunuh-bunuhan di sini dah Oh, gitu. iya, iya. Dan tipikalnya hampir-hampir sama nih berdua kan. Iyalah. Iya ya, jadi ini fight of the night lu versi lu Bang Em ya. Lu apa dong? Kayaknya. Siapa-siapa Sama, Bang. kira-kira? Sama. Saint Denis Benoit juga. God of War padahal ya EKE-nya ya Saint Iya. Denis Benoit gila lu God of War lu aja. Sama kayak si Figueiredo juga. Figueiredo, Coba bahasa Brazilnya. Iya. Deus de Guerra. Itu. Jadi Saint Denis Benoit lu Ge kira-kira dari nama-nama itu Ge Valentina Shevchenko tadi ada Jose Aldo juga. Gue malah si Belal Muhammad. Belal ya. Karena ternyata kompetitif ternyata ya. Ya sama gue suka mau mengenai Sardo tuh. Kita bisa lihat di ronde pertama. Kalau misalkan ronde pertama ternyata tidak bisa dibungkam itu Iya. groundnya sama takedownnya Belal ya kita akan lihat Udah ketahuan hasilnya. udah ketahuan banget tuh banting-bantingan 5 apalagi Belal dengan semua maksudnya gini kayaknya Belal sendiri pun tahu deh dia itu tidak difavoritin Iya. sama ini jadi akan ada pembuktian. Iya. Terus juga banyak banget keluh kesahnya dia seperti ditolak security itu bakal dilempar ke situ. Jadi motivasi tambahan. Jadi nih. motivasi tambahan tapi menurut gue Belal sih. Belal ya. Kalau gitu gua ke perempuan deh karena ini perempuan juga. Oh, Grasso. Secara kelas enggak juga Valentina Shevchenko aja deh. Enggak, Karena- Grasso gue tau lu mau Grasso. Enggak, kalau kayak gitu gue naksirnya terlalu kelihatan Ge. Jadi supaya naksirnya soalnya gue takut ditampol Yair Rodriguez. Bukan ditampol Yumi ya. Lu lebih tampol Sama-sama aja, Lebih takut sama-sama aja. ditampol lakinya daripada ditampol bini lu sendiri. Ya kan gitu kan sesuatu yang tidak mungkin ngejar Alexa Grasso ya. Udah tahu jelas bercanda. Tiba-tiba besoknya Yumi langsung latihan MMA.
Biar kayak Alexa Grasso lu Baru gimana? tiba-tiba udah di One Pride perebutan gelar. Bertahap dulu, baku hantam dulu. Ya, Lawan sang psikopat. Lawan Mr. Psikopat. Sedih gua lang. Iya. Ikut sedih gua ikut langsung. sedih kalau udah baku hantam dulu, terus ikut Bion pelan-pelan ya. Ikut Bion gitu. Tapi yang jelas gue ke Valentina Shevchenko deh, karena ini kan perebutan gelar juga dan dia di situ oddsnya rendah. Tapi Valentina Shevchenko pasti untuk salah satu calon greatest of all time pasti dia akan nunjukin kalau lawan Fiorot dia bisa menang meyakinkan gitu. Jadi itu buat kalian silakan komen di bawah. Kalau ada salah-salah dari kita langsung dibenerin aja ya. Dan jangan lupa kita ada nobar walaupun ya mungkin ya kita nggak tahu rame atau enggak, tapi kita adain nobar terus aja. Yang penting fun bro, yang penting fun. Bener. Karena yang terakhir aja Volkanovski yang datang cuma 10 orang, tapi kita fun-fun aja sih. Yoi. Seru-seru aja sih. Seru banget malahan. Tapi ada yang nggak fun, Sardo nggak dateng. Sardo. Datang gua yang sekarang Gara-gara cewek. Damn. Iya, Yang ini datang. Oh yang ini datang ya? Aman ya. Enggak lah. Iya, yang Sean O'Malley juga datang nggak? Kan Sean O'Malley di bulan depannya lagi sama Tanggal Merah. berapa sih? Sean O'Malley. Aduh, lihat juga. Iya kan. Lihat Sean O'Malley Kita baju. lihat ya, kita lihat Sean Oh, O'Malley Sean ya. O'Malley pasti harus datang lah, ada JK, JK di situ. Oh iya. Iya Gue makanya. bawa bendera merah putih anjir. Yo. Gila. Yoi. Sean O'Malley 8 Juni. Ah, datang lah. Seru Sean juga O'Malley. ini, kayak seru nih. Iya seru juga lah ini. Seru mah. ini. Ini kan ada Kevin Gastelum, terus Oh, ada Mario Bautista, Iya. Algojo-nya Marlon Vera. Yoi. Ini ada petarung favorit kita semua perempuan, Kayla Harrison lawan Juliana Peña tuh kan. Akhirnya. Tuh Vicente Luque main, Vicente Luque di sini tapi lagi-lagi lawan Kevin Holland. Kevin Holland nggak kelar-kelar tuh ya. Ya, man, cari duit, Bang. Cari duit aja udah ya. Terus ada Johnny Iya, Walker muncul juga. lagi. Ada Chito Vera main lawan Mario Bautista tuh yang kita tadi bahas. Iya. Menang lawan ini lawan Jose Aldo. Aldo. Itu. Jadi dan itu Mario Bautista kan sebenarnya keren juga Bang waktu kita nobar Lumayan, kan. iya, Bagus pecah. tuh. Stand up fight-nya bagus. Jadi akan dari situ dan Stand up fight-nya malu. terima kasih sampai bertemu lagi minggu depan. Stay tuned.